Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Nisa Nurjana, NPM 1810631050 akan menjawab pertanyaan dari materi strategi inovasi pendidikan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif? Nah, strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif apabila dalam kondisi dan situasi yang pertama, apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat. Yang kedua, apabila sasaran perubahan atau klien belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Yang ketiga, apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang diharapkan. Yang keempat, apabila dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar dari pola tingkah laku yang sudah ada ke tingkah laku yang baru. Dan yang terakhir, apabila alasan atau latar belakang perlunya perubahan telah diketahui dan dimengerti atas dasar sudut pandang klien itu sendiri, serta diperlukan adanya kontrol dari klien. Nah, strategi pendidikan juga untuk melaksanakan program perubahan akan efektif jika ini digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai. Yang kedua, disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, misalnya dengan adanya sumbangan dana, donatur, serta berbagai penunjang lainnya. Yang ketiga, digunakan untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya. Dan yang terakhir, digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antara gejala dan masalah, menyadarkan adanya masalah dan memantapkan bahwa masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan adanya perubahan. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja hal yang menjadi pertimbangan dalam berhasilnya penggunaan strategi bujukan? Nah, strategi bujukan akan tepat digunakan bila klien yang pertama tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. Yang kedua, berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial. Yang ketiga, diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program ke kegiatan atau program yang lain. Nah, strategi bujukan juga akan tepat digunakan jika masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif. Kemudian pelaksanaan program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien. Dan yang terakhir, sebenarnya perubahan sosial sangat bermanfaat tetapi mengandung suatu resiko yang dapat menimbulkan perpecahan. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada hubungan antara satu karakteristik dengan yang lainnya? Nah, hubungan antara karakteristik satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Hal tersebut karena memiliki hubungan dalam mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Yang keempat, apa faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial? Nah, salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Nah, tetapi memilih strategi yang tepat bukan pekerjaan yang mudah. Sukar untuk memilih satu strategi tertentu guna mencapai tujuan atau target perubahan sosial tertentu. Karena sebenarnya berbagai macam strategi itu terletak pada suatu kontinum dari tingkat yang paling rendah tekanan paksaan dari luar ke arah yang paling banyak tekanan paksaan dari luar. Dan yang pertanyaan terakhir, karakteristik inovasi dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Menurut Everett M. Rogers, karakteristik inovasi diantaranya adalah keunggulan relatif dan kompatibel atau compatibility. Nah, kemukakan pendapat Anda mengenai perbedaan kedua karakteristik tersebut. Nah, keuntungan relatif itu adalah sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau mungkin dari faktor status sosial, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Makin menguntungkan bagi penerima, makin cepat tersebarnya inovasi. Kemudian, sedangkan kompatibel adalah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai atau value
pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.